Oke teman-teman, jadi seperti inilah view ketika kita harus menjadi motovlog masih menggunakan handphone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya teman-teman subscriber semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak dan sehat selalu. Welcome back to my channel Asal Ngedit Vlog. Baik teman-teman, pagi ini gue lagi pengen review tutorial menjadi motovlog yang masih menggunakan handphone. Kenapa gua terinspirasi ini? Karena ada yang komentar, coba dong kasih tutorial bagaimana sih jadi motovlog yang menggunakan handphone gitu kan. Karena memang dulu gue juga ketika awal jadi motovlog ya masih menggunakan handphone juga teman-teman di helm. Jadi sesuai permintaan ada yang pengen tutorial bagaimana sih jadi motovlog yang ketika nge-record itu masih menggunakan HP di helmnya gitu kan. Jadi seperti ini teman-teman, di depan sudah ada beberapa peralatan yang gua pakai ketika ngevlog pakai handphone ya. Jadi yang pertama yang kalian harus siapkan itu adalah helm full face ya kan. Helm full face bisa juga sih pakai helm yang bukan full face ya, nanti bisa disiapkannya di atas atau di samping ya kan, tapi di sini gua pakainya helm full face. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua kita siapkan ada handphone ya kan, handphone pasti dong karena kan kalian pengen ngevlog pakai handphone juga. Kemudian yang kedua di handphone. Yang ketiga itu mic clip onnya. Ini mic clip onnya teman-teman, ini bukan cincin lamaran cuy, jadi ini mic clip on. Ini ada micnya, ini micnya bisa teman-teman beli di counter-counter terdekat yang tentang elektronik lah, atau misalkan mau pesen di online juga bisa teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini mounting ya. Mounting ini udah gua patenin, dia pakai lem di sini, lem Korea apa lem Jepang atau lem ungu juga, pokoknya lemnya kuat lah. Kenapa di sini gue patenin si mounting dengan holder HPTT? Karena ini kan nanti mau pakai HP gitu kan, ketika harus reading cepat atau speeding di jalan, ini kan kalau HP seperti ini kan dia dapat angin, dan kalau misalkan ininya nggak safety itu bisa jatuh atau misalkan miring, nanti hasil reviewnya, hasil recordnya miring gitu kan teman-teman. Dan ini juga ada mounting di helm. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada baut ya. Jadi mounting ini gue baut di sini, gue bor ke helmnya. Jadi ini kuat banget. Ini kuat banget, dan si mounting ini itu nggak bisa dilepas teman-teman. Kenapa? Karena dia di bawahnya ada bautnya lagi. Jadi nabrak kalau misalkan dilepas. Jadi biarin gue patenin. Saran buat teman-teman, kalau helmnya masih baru, masih bagus ya jangan dibor gitu kan. Barangkali helmnya itu mau dijual lagi. Kalau gua sendiri kan ini helmnya udah minus nih, udah retak-retak kayak gini karena pemakaian full time, full day gitu ya, pemakaian setiap hari buat kerja juga, kena panas, kena hujan juga. Makanya gue pikir ini gak bakal gue jual dan gue bor aja di sini kan. Jadinya dia kuat nantinya. Dia kuat gitu ya. Dan satu lagi yang ketinggalan itu ada filter teman-teman. Filter teman-teman pastinya sudah tahu filter itu apa gitu kan. Filter itu ya untuk memfilter hasil suara yang ada di mic clip on. Dan mohon maaf nggak gua tampilin di sini karena filternya gue pasang nih di HP untuk record, gue pasang untuk record ya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini, perlengkapannya cukup simple ya. Kalau misalkan ini belum gua bor, mungkin ada perlengkapan yang lainnya. Kalau alat pengebornya sih mungkin kalian juga tahu ya, langsung dipasang aja kayak gini gitu kan. Dan ini juga ada lemnya juga. Pokoknya ini bener-bener permanen banget teman-teman. Ini kuat banget, gila kan. Ini kuat banget, ketika angin harus menghantam si HP juga kuat. Karena ada hasil yang gua pasang di helm, hasil speeding balapnya. Nanti kalian bisa lihat di video yang satu ini ketika gua tes cek sound Snapchat Pro, bukan Pro ini tapi
SC Project yang punya gua itu juga gua pakai dua kamera depan sama kamera yang di helm, itu juga masih menggunakan HP semua teman-teman gitu ya. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama sebenarnya teman-teman pasang ini dulu ya, pasang ini dulu ke helm. Jadi ini karena udah kepasang, kita skip aja. Jadi mounting ini kita pasang di helm. Kenapa gue di pinggir? Karena si helm itu di depannya kayak gini nih, goang-goang kayak gini teman-teman. Jadi gue pasang di samping. Kemudian selanjutnya kita singkirin dulu yang belum dipakai ya. Yang kedua, kita masukkan si mounting dengan ini ya, holder UHPTT, kita pasang di sini gitu kan. Ini disampingin dulu, kita pasang dulu. Dan catatan untuk teman-teman semuanya, ketika nanti memasang ini itu harus bener-bener kuat banget, harus kencang ya ininya. Kenapa harus kencang? Karena nanti kita akan berlawanan dengan angin gitu kan. Karena ya, HP bro, kalau HP-nya kayak gini kan dia bisa kena angin dan bisa goyang juga kalau ininya nggak kencang masangnya gitu kan. Pasang dulu. Oke, jangan dikencengin dulu karena kita harus ngepasin dulu ya. Jadi si holder ini harus pas. Kita pasin dulu teman-teman. Pasnya berarti harus lurus ya, harus lurus ya. Oke. Kalau sudah, sebelum HP ini gue pasang di sini dan nanti dilurusin lagi, gue pasang mic clip onnya dulu di helm. Biar nanti tinggal teman-teman langsung pasang jacknya ke handphone. Mungkin kalau pemasangan ini tuh teman-teman udah bisa semua lah ya. Kalau gue sih biasanya taruhnya di sorry. Kalau gue sih biasanya taruhnya di sini, gue selapin di sini. Nanti kalau untuk mic-nya kalian bisa ditempelin di mana aja. Tempelin di sini. Pokoknya seenaknya teman-teman lah ya, ini bisa ditempelin. Kemudian kalau sudah ini kan nanti tinggal colok gitu kan. Asik. Kita pasang handphone ya teman-teman, kita pasang handphonenya di sini dan harus hati-hati juga ya karena si mountingnya kan masih pakai bahan plastik juga, dia nanti bisa patah. Aduh. Oke, jadi ini udah kepasang dan gimana menurut kalian, udah lurus belum? Kalau misalkan udah lurus, ini sih menurut gue udah lurus ya kan udah lurus. Nah, ada catatan lagi. Si lensa kamera kalau gua pasangnya di sini ya kan. Jadi dengan face helm dia lurus bro, dia lurus dan nanti hasil recordnya itu di tengah-tengah stang kita dan view yang di depan itu kena semua. Orang nggak tahu kalau kita tuh ngevlog pakai HP, taunya ya kita pakai action cam. Karena apa? Ininya tuh ada di depan, kemudian lurus dengan face helmnya juga gitu kan. Ini teman-teman bisa dipakai seperti ini. Nah, kalau memang ini udah lurus ya, holder UHPTT-nya udah lurus dan hasil penempatan si HP-nya juga udah lurus ya, kita tinggal kencengin aja. Kita kencengin yang ini ya. Jadi kita kencengin yang ini teman-teman. Ini. Ini yang, nah kita kencengin. Pokoknya sebisa mungkin. Kalau kayaknya ribet, kalian bisa pakai tang ya, pakai alat bantu. Nah ini udah, menurut gue sudah kenceng. Jadi ya viewnya seperti itu, agak lucu gimana gitu kan, lucu face tapi di depannya ada handphonenya kayak gitu. Kemudian kalau sudah terpasang seperti ini ya, ini nanti kita pasang dengan filter teman-teman, filter. Oke, kita coba pasang filternya ya. Ini dia teman-teman, ini yang namanya filter. Ini filter nanti yang biasa gue pakai buat reading. Kita masukin, jangan sampai salah masuk ya teman-teman ya. Nanti lu digebugin. Bukan itu maksudnya. Bang. Ini di sini ada kedua keterangan, teman-teman bisa pakai. Ini buat handset, ini juga buat yang ini mikrofonnya. Kita masukin ke sini dan nanti lebih lebar lagi tuh. Kita masukkan. Ada enak. Nah, jadi kurang lebih seperti ini viewnya, ya kan, view di depan face helm. Ya bener-bener ini banget lah ya, bener-bener beda banget dengan yang motovlog menggunakan action cam gitu kan.
Ya ini usaha gua waktu awal juga seperti ini gitu, masih pakai handphone. Jadi ya seperti ini kurang lebih teman-teman view-nya ya. Ini view-nya seperti ini. Aduh. Nah, view-nya itu seperti itu. Oke, cukup simpel sih menurut gua. Simpelnya karena apa? Karena si mounting ini udah gua pasang gitu kan di sini, dan kemudian si mounting ya, maksudnya mounting yang kecil ini udah paten dengan holder ini. Kenapa harus paten ya? Karena tadi kita harus berlawanan dengan angin nantinya gitu kan. Dan ininya juga kuat banget ini. Ya kan, anti gores aja, anti gores. Dan tahu sendirilah hal pembentuk apapun yang seperti ini dia akan berhantaman dengan angin gitu kan. Jadi dia kalau kena angin dia bisa mengakibatkan miring lah atau segala macam. Seperti itu ya. Jadi seperti itu tampilannya, dan ini udah apa ya, udah gue pakai reading santai gitu kan, reading santuy. Gue udah pernah pakai buat barbaran di jalan, gue udah pernah pakai buat speeding sama teman-teman, dan alhamdulillah aman karena ininya bener-bener kuat juga ya, si dua mounting ini tuh kuat banget ya kan. Tapi ya buat teman-teman yang nggak mau dibor ya juga ya nggak apa-apa gitu kan, pakai lem bawaan dari mounting ini gitu kan. Tapi ya harus berani ambil resiko ketika nanti kalian harus reading santuy atau misalkan speeding di jalan ya kan, dengan kecepatan maksimal. Jadi ya bisa ambil resiko. Jadi kurang lebih seperti itu view-nya. Oke, gue coba pakai ya helmnya ya. Gue coba pakai. Nanti kalian bisa lihat bagaimana sih view-nya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah view ketika kita harus menjadi motovlog masih menggunakan handphone ya. Karena dulu waktu awal juga gue pakai HP ngevlognya gitu kan. Gue pakai HP, dan seperti inilah view-nya ketika kalian harus ngevlog dengan HP di helmnya. Jadi unik ya teman-teman, penampilannya tuh seperti ini, jongos gimana gitu sih ya. Nggak kayak pakai action kayak gitu loh, nggak kayak pakai action cam. Jadi ya seperti ini ketika lu harus reading di jalan, kemudian lu mau gombalin dede gemes gitu kan, atau misalkan mak-mak kalian ya seperti ini. Jadi mereka tahu kita tuh lagi nge-record gitu kan. Kenapa tahu? Karena di depan helm gue ya ada HP-nya gitu kan. Wah, dia lagi ngevideo nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke Indomaret untuk godain mbak kasir, dia udah tahu, waduh ini dia pakai HP nih, pasti dia mau video gitu kan. Ya itu resikonya mungkin di situ. Tapi kalau kalian pede sih nggak jadi masalah bro, nggak jadi masalah gitu kan. Kalau kalian pede gitu kan. Tapi kalau pakai action cam kan enggak gitu kan, enggak kelihatan. Dan banyak juga yang enggak paham kalau yang di helm itu ada action camnya gitu kan. Taunya dia masuk ke Indomaret lagi buru-buru atau gimana. Jadi inilah sekilas view-nya menggunakan handphone seperti ini. Dan teman-teman, ini itu permanen, tetap gue pasang di sini. Kenapa? Untuk persiapan ketika nanti gue harus reading jauh dan banyak bahan-bahan konten. Terus kemudian kalau misalkan si kamera action cam gue kehabisan baterai, si holder ini gue pasang. Nanti ketika action camnya baterainya sudah habis, gue kembali lagi gitu kan, konten lagi pakai handphone. Dan catatan, memorinya harus penuh bro, harus penuh, memorinya harus kosong untuk nampung beberapa bahan-bahan yang bakal lu edit dan buat di publikasikan di YouTube, yang setidaknya kita berusaha menghibur warga Indonesia dengan cara kita sendiri seperti itu. Jadi di helm gue ada dua mounting. Yang pertama itu ini, jadi ini bisa buat handphone. Kemudian yang kedua mana ya? Oh ya, karena tadi kalian bisa lihat sendiri model helm gua di depannya itu seperti ini, jadi nggak bisa dipasang mounting seperti itu. Yang ini nih, gue di sini juga beli pakai yang ini. Gue beli pakai segitiga ini, ya kan, segitiga ini juga nanti gue pasang di sini, be. Nah, gue pasang di sini, ya kan. Jadi nanti helm gue tuh nggak tahu udah pakai ya kayak apa gitu kan.
helm gue seperti ini. Jadi aduh apa ini? Ini nanti dipasang di sini. Itu kan. Ketika gue pengen nge-record pakai action cam ya pakai ini. Kalau misalkan baterai action camnya habis baterainya, ya udah ini gue lepas baru gue pasang ini. Jadi si plastik ini itu standby gue bawa kemana-mana. Ini perlengkapan ketika gue mau ada acara kopsan bareng, reading bareng atau bareng teman-teman, tetap dibawa. Sama holder ini ya, holder ini kan tadi dibongkar pasang. Jadi gue ada persiapan dua cara untuk menghasilkan konten-konten yang seru lah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekilas itu saja tutorial cara pemasangan mounting di helm yang mau ngevlog, yang mau jadi motovlog pakai HP gitu kan. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Dan bukan berarti ini si jack itu langsung kayak gini ya, tetap ada filternya tadi yang gua kasih lihat. Jadi harus tetap ada filternya juga di sini. Dan ya seperti inilah pokoknya tampilannya. Yang penting kalian itu jangan malu, harus pede bro buat masa depan ya kan. Kenapa gue bilang masa depan lu akan dibiayai oleh hasil monet kalian gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tutorial gua di hari weekend ini ya kan. Semoga bermanfaat, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kemudian buat teman-teman yang suka reading tapi belum mulai ngevlog gitu kan, kayak gua waktu itu belum ngevlog tapi gue masih ikut kopdar motor CB si Kisanak itu, dan terinspirasi dari temen dari motovlog Tegal juga ada yang ngasih saran, Mas jenengan bisa ngedit gitu, kenapa nggak ngevlog aja gitu kan. Terus juga jenengan kopdar juga sering jalan-jalan reading apa segala macam. Akhirnya dari situ gua ambil keputusan untuk ya iseng-iseng aja sih ya. Iseng-iseng aja kalau ada waktu kosong gua harus nge-record gitu kan, harus apa gitu ya, ambillah waktu-waktu kosong buat apa ya, buat manfaat kita juga seperti itu. Jadi itu aja, terima kasih dari gua Azam dari channel Asal Ngedit Vlog teman-teman. Satu lagi, jangan lupa pencet tombol like, komen di bawah, kemudian klik tombol subscribe gitu ya. Jadi klik tombol subscribe untuk bisa melihat hasil video-video gua. Gratis bro, lu pencet subscribe lu gak bakalan miskin cuy. Ya kan? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semuanya. Dari gua Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.